Halo saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa kabar saudara? Semoga kasih Yesus Kristus tetap menyertai kita semua. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan Alkitab kita melalui channel ini yang saya sebut dengan The Time is Near atau waktunya sudah dekat. Memasuki lanjutan dari video sebelumnya, kali ini judul yang akan kita bersama adalah pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan kemanakah orang pergi setelah mereka meninggal dunia. Kita membahas ini dengan satu narasumber yang tidak pernah salah, yaitu Alkitab, firman Allah yang hidup. Bila saudara-saudara ingin mengikuti video-video lanjutan dari seri ini, dapat segera subscribe, like, dan tekan loncengnya, sehingga saudara-saudara tidak ketinggalan untuk seri-seri berikutnya. Bila saudara belum menonton video sebelumnya, silahkan buka dan banyak pelajaran yang menarik untuk kita ketahui bersama. Saat ini mari kita membahas beberapa pertanyaan yang sering muncul mengenai kemanakah orang pergi setelah mereka tiada. Pertanyaan pertama adalah, apakah pencuri di samping Yesus pada waktu disalibkan masuk langsung ke Firdaus bersama Yesus pada waktu dia mati? Pertanyaan ini sangat menarik sekali karena banyak mengundang perdebatan di antara pelajar-pelajar Alkitab. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan ini, mari kita lihat satu ayat yang menjadi salah satu titik tolak yang penting dalam meneliti pertanyaan ini. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Bila kita melihat ayat di atas tadi, Yesus setelah dia mati, sebelum dia dibangkitkan pada hari Minggu, dia masih berada di dalam kubur. Setelah Yesus dibangkitkan, dia baru akan pergi kepada Bapa yang di surga. Ayat ini memberikan satu petunjuk penting sebelum kita masuk pada pertanyaan tadi. Sekarang mari kita lihat pertanyaan tadi. Di dalam Lukas 23 ayat 43, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Atau dalam bahasa Inggrisnya, Luke 23 verse 43. "And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise." Bila kita melihat Alkitab versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di atas tadi, ditempatkan satu tanda baca setelah kata di dan kepadamu. Namun dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Greek atau Yunani kuno, tidak ada tanda komanya. Karena dalam bahasa Greek atau Yunani kuno, mereka belum mengenal tanda koma pada saat itu. Inilah yang kita bisa ambil dari bahasa Yunani kuno tersebut. Penempatan tanda koma ini menimbulkan perbedaan pengertian yang sangat besar pada makna dalam Lukas 23 ayat 43 tersebut. Namun, bila kita melihat ayat pembuka tadi yang terdapat dalam Yohanes 20 ayat 17, kita dapat mengetahui bahwa Yesus sendiri masih berada di dalam kubur pada hari itu sebelum dia bangkit hari ketiga atau hari Minggu untuk menemui Bapaknya. Jadi sangat tidak mungkin kalau pencuri yang bersama dengan Yesus pada saat mereka mati, yaitu pada hari Jumat, sudah berada di Firdaus pada hari itu, sementara Yesus sendiri baru bangkit pada hari Minggu. Jadi dapat dipastikan bahwa pencuri itu sendiri belum dibangkitkan dan masih berada di dalam kubur dan belum berada di Firdaus. Jadi kita dapat melihat bahwa penempatan tanda koma itu sangat penting dalam memahami ayat ini. Dan akan sangat tepat bila penempatan tanda koma tadi sesudah kata hari ini atau today. Mari kita lihat bagaimana pengertian setelah kita tempatkan setelah kata today atau hari ini. Luke 23 verse 43. "And Jesus said unto him, Verily I say unto thee today, shall thou be with me in paradise."
Atau dalam bahasa Indonesianya, dalam Lukas 23 ayat 43, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Atau dalam bahasa sederhananya, kita boleh katakan, "Aku mengatakan kepadamu hari ini juga, saat mana aku disalibkan bersamamu sebagai kriminal, aku akan memberi jaminan kepadamu bahwa kamu akan bersama dengan aku di Firdaus setelah kamu dibangkitkan." Jadi pengertiannya akan menjadi sesuai atau tidak bertentangan dengan Yohanes 20 ayat 17. Pertemuan Yesus dengan pencuri itu akan terjadi pada saat Yesus datang yang kedua kali, pada saat dia dibangkitkan dan Yesus akan membawa dia ke Firdaus. Mari kita lihat ayat-ayat berikut ini yang menguatkannya. 1 Tesalonika 4 ayat 15-17. "Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka ke dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan." Jadi sesuai dengan ayat-ayat ini, maka semua orang yang percaya termasuk pencuri tadi akan dibangkitkan dan diangkat ke sorga untuk tinggal bersama dengan Yesus di Firdaus. Bila yang mati langsung masuk ke surga, apa gunanya ada kebangkitan? Dan Rasul Paulus jelas menyatakan bahwa yang meninggal akan bersama-sama dengan yang hidup ke surga. Tidak ada yang lebih dahulu. Dengan demikian, penjelasan ini memberi pengertian ayat di Alkitab tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Pertanyaan berikutnya, apa maksud dari Yohanes 11 ayat 26? "Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Pertanyaan ini seolah-olah orang benar tidak akan mati dan akan langsung ke sorga dan hidup selama-lamanya. Bila kita lihat ayat ini, bukan mengacu kepada kematian yang pertama atau kematian yang sementara menunggu kebangkitan seperti yang tertulis dalam Ibrani 9:27. Namun kematian kedua, yaitu kematian orang jahat yang mana tidak ada lagi kebangkitan bagi mereka. Karena orang yang dibangkitkan pada saat Yesus datang, dia akan hidup selama-lamanya, seperti tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17. Pertanyaan berikutnya, ada ayat pada Matius 10:28 mengatakan, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa." Bukankah ini bukti bahwa jiwa itu abadi? Kita harus membaca ayat Alkitab secara keseluruhan sehingga kita bisa mendapatkan makna atau arti yang tepat. Bila kita melihat ayat berikutnya, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kita mengetahui bahwa jiwa itu terdiri dari tubuh dan roh. Bila tubuh itu mati, dia dapat dibangkitkan karena roh yang berasal dari Tuhan itu akan Tuhan berikan kembali. Namun bila jiwa itu mati, berarti keduanya mati, yaitu roh dan tubuh. Jadi ayat ini menyatakan bahwa takutlah kepada Tuhan yang dapat membunuh tubuh saat di dunia dan membunuh jiwa saat di neraka. Dan bila hal ini terjadi, yaitu saat penghukuman di neraka, maka kita tidak dapat dibangkitkan kembali atau mengalami kematian kekal. Jadi janganlah takut dengan setan yang hanya dapat membunuh tubuh saja saat kita di dunia ini. Karena Tuhan dapat membangkitkan kita dengan memberikan roh kehidupan dan memberikan tubuh yang sempurna. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa maksud 1 Petrus 4 ayat yang ke-6? Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati.
Ayat ini seolah-olah kita dapat menginjil kepada orang mati supaya mereka yang belum mengetahui Injil atau firman Tuhan atau orang jahat dapat bertobat sehingga mereka bisa diselamatkan. Mari kita selidiki lebih lanjut. Ayatnya terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dalam referensi kita dalam bahasa Inggris. 1 Peter 4 verse 6. For this reason the gospel was preached also to those who are dead, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the spirit. Bila kita melihat dalam bahasa Inggrisnya, dinyatakan dalam kalimat ini bahwa Injil diberitakan kepada orang yang pada saat diberitakan dia masih hidup, atau was preached dalam bentuk past tense, masa lampau. Walaupun dia sudah mati sekarang, dalam bahasa Inggrisnya are dead, atau present tense, atau masa sekarang. Dalam bahasa Indonesia tidak dikenal kata kerja menerangkan waktu, jadi kita tidak bisa mendapatkan pengertian yang sebenarnya. Kita telah membahas berbagai pertanyaan yang sering muncul di antara kita, dan sekali lagi Alkitab menjawabnya dengan tepat. Namun, bila saudara-saudara memiliki pertanyaan-pertanyaan lain sehubungan dengan topik ini atau topik-topik sebelumnya, dapat ditulis pada kolom komen. Kami berusaha dengan pertolongan Tuhan akan menjawabnya. Banyak orang mempertanyakan akan keberadaan dan kebenaran hukum Tuhan. Bagaimana Alkitab menjelaskannya? Apakah benar bahwa hukum Tuhan itu ada dan diberikan langsung oleh Tuhan? Apakah benar hukum Tuhan itu tidak berlaku lagi karena hukum tersebut ditulis dalam perjanjian lama dan kita sudah memiliki perjanjian baru dan hukum yang baru yang diberikan oleh Yesus? Mari kita akan ikuti pembahasan berikutnya yang berjudul apakah hukum Tuhan itu sudah dimusnahkan? Apakah hukum Tuhan itu tidak berlaku lagi? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan loncengnya sehingga saudara-saudara tidak ketinggalan untuk seri-seri dan judul-judul berikutnya. Tuhan Yesus